Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia yang ternyata juga dikenal sebagai penakluk wanita. Karisma Soekarno ditambah intelektualitas yang tinggi membuat wanita-wanita bertekuk lutut. Menikah 9 kali dengan wanita luar biasa yang terbilang jauh lebih muda. Sebenarnya apa rahasia Soekarno? Mengapa wanita selalu terpikat padanya? Berikut ini 7 rahasia Soekarno peluluh hati wanita cantik, muda, dan luar biasa. Ketampanan Soekarno. Yang tampak jelas dan terlihat oleh mata adalah wajah yang tampan, posturnya juga gagah, senyumnya menawan, gaya bicaranya pun hangat bagi wanita. Kalau suaranya bisa membangkitkan semangat pemuda dari Sabang hingga Merauke, maka bisa dipayangkan ketika suara itu sampai ke relung hati dan pikiran seorang wanita. Mungkin kalau Soekarno bukan seorang presiden sekalipun, dengan cara bicaranya ini ia masih bisa menggait hati banyak perempuan. Karena ketampanan itu juga disertai sikap dan sifat yang karismatik. Mengirimkan surat dengan pesan yang tersirat. Soekarno banyak mengirimkan surat, baik itu untuk rekan seperjuangannya hingga wanita-wanita yang ia kagumi atau cintai. Soekarno selalu bersungguh-sungguh dalam menuliskan perasaannya lewat kata-kata yang indah. Inilah yang membuat suratnya berbeda dengan rayuan picisan. Soekarno selalu tahu kepada siapa dia menulis surat. Misalnya saat ia menulis surat pada Kartini Manopo, wanita terpelajar yang juga sempat menjadi pramugari. Seperti berikut isi suratnya. Ikutlah bersamaku, terbang bersama aku, tetaplah jadi kekasihku, tulis Soekarno. Bagaimana mungkin perasaan Kartini tidak ikut membumbung tinggi ke angkasa bersama kata-katanya? Begitupun pada Ratna Sari Dewi, wanita Jepang yang memikat hati Soekarno itu sedang marah. Sepucuk surat pun ditulis dengan bunyi, "Mengapa engkau marah pada saya? Ini membuatku sedih dan putus asa. Kekasih, tenanglah. Dewi manis, tenanglah." Tentu saja kata-kata ini mampu melelehkan kebekuan hati Dewi. Rayuan maut yang membuat wanita bertekuk lutut. Kalau dalam lagu Sabda Alam, prialah yang akan bertekuk lutut di sudut kering wanita. Namun siapapun yang terkena sabda rayuan maut Soekarno pasti akan terbuai dan bertekuk lutut dibuatnya. Bung Karno selalu membuat wanita yang sedang bersamanya merasa istimewa. Misalnya saat ia menebar kalimat manis puitis dan filosofis pada Heldi Jatfar di dalam mobil. Saat itu Soekarno 64 tahun dan Heldi bahkan masih bau kencur. "Dik, kau tahu, kau tidak pernah mencari aku juga tidak pernah mencari kau. Tapi Allah sudah mempertemukan kita." Atas kata-kata Soekarno ini, perempuan manis yang tadinya sempat menolak kehadiran Soekarno kemudian langsung dimabuk asmara. Atau pujiannya pada Hartini, janda 5 anak yang menjerat hati Soekarno lewat sayur lodeh buatannya. "Sudah punya 5 anak tapi masih secantik ini." Tahu sendiri perempuan kalau makin berumur seringkali mengkhawatirkan kecantikannya. Tapi ketika seorang pria seperti Soekarno malah mengatakan yang sebaliknya, luluhlah hati Hartini. Sekali saja Soekarno melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, maka wanita-wanita itu akan terus mengingatnya, bahkan sanggup membahasakan kembali saat ditanya tentang bagaimana kisah istimewa mereka bersama Soekarno. Selalu memberikan pesan love, Soekarno tidak hanya berurusan dengan wanita, ia juga harus mengurus negara dan bertemu dengan banyak sekali kolega dalam dan luar negeri, merumuskan pembangunan dan kemajuan untuk bangsa. Namun meski demikian, Soekarno tidak pernah lalai membagi perhatiannya untuk wanita-wanita yang ia cintai bila tak sempat bertemu. Soekarno selalu memberi kabar dan memberikan pesan love yang maknanya selalu terasa lebih dalam dari 4 huruf yang berarti cinta itu. Ia pernah mengirim surat pada Yurike Sanger saat tak sempat bertemu dengannya. "Always thinking of you, but impossible to meet you. For the time being physical, I'm not near you, but my heart is with you, love." Soekarno tidak pernah membiarkan perempuan yang ia cintai merasa sendirian, terabaikan, atau kesepian. Selalu ada kehangatan yang menjadi pelipur rindu. Entah itu kiriman surat, uang, bingkisan, atau pesan-pesan pendek yang membuat mereka tak lagi gusar. Berwawasan luas. Soekarno memang lahir dari kalangan biasa dan sederhana,
Namun, wawasan luas dan otak encer telah mendongkrak pesona sang mantan presiden yang memang sudah dianugerahi wajah tampan dan sikap galan itu. Dengan kemampuannya itu, ia bisa bicara dengan gadis bau kencur hingga wanita berumur, mulai dari perempuan lugu dari desa, terpelajar, berkelas di pemerintahan, bahkan berpengaruh di dunia. Tak ada satupun yang merasa direndahkan, semua diperlakukan istimewa di samping Soekarno. Atraktif. Selain inner beauty dan ketampanannya, Soekarno memiliki daya pikat yang luar biasa. Ia mahir berdansa dan bisa memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan dalam wawancara dengan Cindy Adams, ia menjelaskan tentang dirinya secara belak-belakan. I am a very physical man. I must have sex every day. Apalagi kalau Soekarno sudah melantai dengan irama Cha-Cha yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat 2-4 jam irama Cha-Cha dimainkan, Soekarno akan berlenso bersama wanita dengan silih berganti. Ngomong-ngomong, mengapa disebut irama Cha-Cha yang tidak bisa diganggu-gugat? Karena hanya itu yang disukai dan diizinkan oleh Soekarno. Pernah suatu kali pemusik istana berinisiatif mengganti iramanya, namun lirikan tajam Soekarno membuat mereka mengurungkan niat. Pernah pula ia diundang di ballroom dengan musik waltz ala Eropa. Awalnya ia tidak berdansa dan semua orang di ruangan memperhatikan kalau sang presiden sepertinya mati koto. Ternyata tanpa diduga, Soekarno bangkit dari kursinya dan menyuruh pemusik istana mengambil alih sesi dansa tersebut dan memainkan irama Cha-Cha. Selanjutnya mereka tidak lagi berani mengubah musiknya. Karena fenomena ini, grup musik itu diberi nama ABS, asal Bapak Senang. Pandai mencurahkan perhatian. Bagaimana Soekarno bisa mencurahkan perhatiannya memang tak cukup diungkapkan dengan kata-kata. Saat ia menumbuhkan api cinta di hati seorang wanita, hal itu bisa menyalakan api cemburu di hati perempuan yang lain. Agar api tersebut tidak saling membakar, Soekarno selalu bisa mencurahkan perhatian sehingga mereka sejenak lupa bahwa masih ada cinta yang lain di hati sang presiden. Sikap putra sang fajar ini memang bisa menimbulkan 1000 makna. Namun semua itu ia lakukan karena melihat pesona seorang wanita. Perempuan-perempuan cantik yang membuatnya terkagum-kagum selalu diperlakukan dengan baik. Itulah mengapa selepas masa kejayaannya hingga selepas kepergiannya pun, kisah asmara dan pesona sang presiden selalu menarik untuk dibahas. Ia adalah sang Arjuna, Casanova, bahkan disebut Don Juan. Dan tidak sedikit wanita yang menjulukinya a great lover. Tidak berlebihan bila melihat kilas balik romansa cintanya. Demikian dikutip dari laman bombastis.com. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai dan nantikan misteri sejarah menarik berikutnya.